Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Dan di meja saya saat ini ada sebuah mainboard sebuah TV LED Smart TV Samsung. Ini kondisinya rusak pada bagian power supply. Jadi bagian power supply MOSFET-nya rusak dan juga IC PWM nya rusak. MOSFET sudah saya lepas, juga IC PWM sudah saya lepaskan. Ini komponen rusak yang sudah saya lepaskan. Ini MOSFET-nya dan ini IC PWM nya. Hanya sayangnya IC PWM ini di tempat saya masih susah untuk mendapatkannya, masih jarang, kalaupun ada mungkin harganya mahal. Ini letak IC PWM nya. Kenapa saya pastikan IC PWM rusak? Karena ketika saya lakukan pengukuran pada pin gate dari MOSFET dengan ini power supply dihidupkan, bagian gate itu mengeluarkan tegangan DC, bukan mengeluarkan pulsa. Jadi ketika saya mengganti dengan yang baru, tentunya MOSFET yang baru akan langsung rusak. Jalan keluarnya bagaimana? Mengganti mainboard tentunya sangat mahal. Sudah biasa, seperti biasa kita akan memodifikasi dengan ini gacun. Tapi ada yang menarik di sini, saya akan menggunakan gacun 5 kabel yang menggunakan MOSFET 10N60, bukan yang STR. Kalau biasanya saya menggunakan yang STR, saya ingin mencoba yang ini menggunakan MOSFET 10N60. Kenapa saya penasaran? Karena saya mencari-cari di YouTube, saya jarang sekali menemukan modifikasi power supply menggunakan gacun yang menggunakan MOSFET ini 10N60 5 kabel yang seperti ini. Kita akan coba, kita akan terapkan apakah gacun ini bisa digunakan. Untuk pemasangannya tentunya teman-teman sudah paham. Kabel kuning ini menuju ke gate dari MOSFET, kabel hitam menuju ke ground, kabel merah ini menuju ke tegangan suplai untuk IC PWM, biasanya pada Elco 22 mikro. Kemudian kabel putih ini ke optocoupler dan kabel hijau ke 300 volt. Hanya seperti itu saja. Oke, ini sudah terpasang semua. Kabel merah ke tegangan suplai untuk IC PWM saya pasang pada dioda ini yang terhubung ke bagian plus kapasitor 22 mikro 50 volt. Kemudian kabel hijau ke 300 volt, kemudian kabel hitam ke ground, kabel putih ke optocoupler, dan kabel kuning ke drain dari MOSFET yang lama. Ini saya beri selongsong kabel untuk lebih amannya pada 300 volt, pada ground juga untuk melindungi kabel. Kita akan coba saja, tapi sebelumnya saya akan pasangkan ini saja untuk memonitor tegangan. Saya pasang pada bagian output 11 volt. Oke, kita coba.
Ya, menyala, tapi tegangan yang keluar bergetar, tidak stabil, naik turun ini tadi. Kalau kita, nah ini turun tadi ke 7 volt. Kalau saya ukur juga pada output, saya ukur pada dioda, pada multitester terukur ini naik turun ini 11, 10, 9 ya, tegangannya tidak stabil. Saya ukur lagi, ini naik turun ini sampai 9 juga ini turunnya. Jadi masih ada permasalahan pada power supply ini, tegangan mau keluar tapi tidak stabil, naik turun. Bahkan tadi terlihat drop atau turun sampai 7 sampai 9, jadi sangat tidak stabil. Kira-kira permasalahannya apa? Apakah dari modul ini gacunya? Kita akan coba pelajari. Kita teliti dulu, pemasangan sudah pasti benar. Elko ini sebelumnya kemarin sudah diganti, sudah saya ganti juga. Oh ya, autocoupler sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan, tapi pengecekan manual dengan menggunakan multitester, hasilnya bagus. Kita cek dulu saja. Dari pemeriksaan yang saya lakukan, akhirnya saya menemukan ini kapasitor dan resistor untuk dilepas. Resistor dengan nilai 0,24 dan kapasitor dengan nilai 330 pf. Letaknya di mana? Ini letaknya kalau pada PCB nomor diagramnya itu untuk R-nya itu RM801 dan kapasitornya ini dengan nomor diagram CM801. Kalau digambarkan dengan sederhana itu rangkaiannya seperti ini. Jadi kapasitor, resistor, dugaan saya ketika menggunakan gacun, kapasitor ini akan membuang ripple yang terlalu besar sehingga induksi pada ini, pada trafo SMPS menjadi lemah. Karena itu ini saya lepas atau salah satu saja bisa, dan ternyata hasilnya tegangan mau naik dan stabil. Kita akan coba tegangannya. Ini sensor remote saya pasang sekalian. Ya, seperti ini. Kita akan coba. Kita lihat tegangan langsung naik 12 volt, tidak berubah-ubah. Sensor remote juga menyala. Kemudian saya juga akan ukur menggunakan multitester. Saya akan ukur pada dioda. Oh, kebalik. Tegangan pada multitester pun stabil. Kita coba pakai remote. Saya hidupkan. Ya, mau on. Tegangannya tetap itu tidak bergerak, berarti stabil. Saya matikan lagi. Ini standby. Kita coba ke TV-nya saja.
coba hidupkan dengan terpasang pada TV-nya. Ya, ini terukur tegangan 12,5, ini seharusnya 11,8 atau berapa ini. Saya akan ukur dengan menggunakan multitester. Saya ukur juga menggunakan multitester. Seperti ini pada dioda. Tegangan 12,6. Terlihat 12,6. Sekarang saya akan hidupkan TV ini. Saya remote. Ya, TV ini menyala sekarang. Dari ini backlight terlihat pada lubang ini. Kita lihat tampilannya saja. Ternyata layarnya tampil bisa menyala dengan normal. Jadi kesimpulannya, gacun 5 kabel dengan menggunakan MOSFET 10N60 itu saya praktekkan, bisa saya gunakan. Kita lihat ini gacun menggunakan 5 kabel dengan MOSFET 10N60 saya pasang pada TV Samsung. Kita lihat lagi tampil. Ya, bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya.